Nah, baik, di pertemuan pertama di bab 1 kalian akan belajar tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian di sini ada peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tidak terlepas dari dua ayat ya, Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27, yang mana kalian dituntut untuk membaca dan menghafal ya, membaca dan menghafal. Kemudian setelah kalian membaca, kalian diharapkan memiliki sikap apa? Rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian setelah memiliki sikap rendah hati, hemat, hidup sederhana, kalian mampu memahami hadis-hadis yang terkait dengan apa? Dengan rendah hati, hemat, hidup sederhana. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghafal. Ketika kalian sudah menghafal ayat tersebut ya, Al-Furqan dan Al-Isra ayat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27, setelah dihafal, kemudian kalian bisa memahami makna dari ayat tersebut. Setelah difahami, setelah dipelajari, setelah dihayati, kemudian kalian bisa mencontoh perilaku Rasulullah seperti itu. Mencontoh dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, dalam artian di sini yang berkaitan dengan materi pada hari ini, yaitu rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian sikap rendah hati, sederhana, dan hemat dapat meningkatkan keharmonisan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Ingat ini, ketika kita mempunyai keluarga, di dalam keluarga kita itu ada, jadi setiap individu di dalam keluarga itu mempunyai sifat atau sikap ya, sikap rendah hati, sederhana, bahkan hemat, itu di dalam keluarga tersebut bisa harmonis. Seperti itu. Harmonisnya seperti apa? Yang jelas di dalam kehidupan berumah tangga di sana itu, atau di dalam kehidupan di lingkungan, ruang lingkup keluarga ya, di sana itu akan menciptakan keharmonisan ya. Jadi bahagia terus seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke membaca surah Al-Furqan ayat 63, surah Al-Isra ayat 27, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan materi pada hari ini, yaitu hadis diriwayatkan dari Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, dan Baihaqi. Nah, di sini ayatnya surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya atau Rabbnya. Ini di sini Al-Isra ayat 27. Selanjutnya surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ini Quran surat Al-Furqan ayat 63, yang artinya, dan hamba-hamba Rabb ya, yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi ketika ada orang-orang yang tidak beretika atau orang-orang, dikatakanlah orang tidak berpendidikan ya, mengatakan hal-hal yang menghina, mereka mengucapkan apa? Salam. Seperti itu. Itu menunjukkan bahwa sikap kita itu memang harus rendah hati. Ketika bertemu dengan seorang teman gitu ya, kemudian bertemu dengan saudara gitu ya, walaupun mereka benci kepada kita, tapi kita tetap harus menghormati mereka. Kan saking di sini digambarkan gitu ya,
walaupun dihina dalam ayat ini, walaupun dihina tapi tetap mengucapkan salam. Luar biasa ya. Lanjut. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, yaitu tentang perilaku rendah hati, an Iyad bin Himari radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabgha ahadun ala ahad. Rawahu Muslim, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu, sehingga tak seorang pun menyombongkan diri kepada yang lain atau seorang tiada menganiaya kepada yang lain. Di sini hadis Muslim ya. Ya, saya ini bagi orang yang. Kemudian selanjutnya hadis selanjutnya yang dari Ibnu Umar ya, di sini hadisnya. Adi bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isyah wa tawaddudu ilan nasi nisful aqli wa husnu su'ali nisful ilmi. Rawahu Baihaqi, yang mana artinya Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhana atau hemat dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan. Kemudian mana tadi penghidupan. Kemudian akrab, cinta dengan orang banyak adalah separuh dari akal, dan pertanyaan yang baik atau tepat adalah separuh dari ilmu. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Tirmidzi dari Abu Karimah Al-Miqdad. Wa an Abi Karimah Al-Miqdad ibni Ma'di Karibi radhiyallahu an qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mala'a adamiyu wi'an syarran min batni bihasbi bani adama ukulatu yukimna sulbah fa in kana la muhalah fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Rawahu Tirmidzi, yang artinya dari Abu Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah lebih berbahaya seorang itu memenuhi suatu bejana melebihi bahayanya memenuhi perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang data menegakkan tulang punggungnya, dan seandainya ia tidak mampu berbuat seperti itu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk nafasnya. Wah, luar biasa ini ya, yang mana menjelaskan tentang berperilaku hemat seperti itu. Selanjutnya dari Abu Hurairah ya, hadisnya riwayat dari riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan wa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an taqsumu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala
wa kasratus su'ali wa idha'atil mal. Nah, di sini rawahu Muslim ya. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan 3 macam, yaitu kalau kamu menyembah padanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dan supaya kamu berpegang teguh dengan ikatan Allah dan janganlah bercerai-berai, dan dari membenci jika kamu banyak bertanya dan menguruskan diri. Nah, itu diingatkan oleh Allah ya di dalam diingatkan oleh Allah melalui, bukan di dalam ya, melalui hadis Rasulullah SAW. Lanjut. Nah, di sini hadis dari riwayat Abu Dawud ya dan Tirmidzi tentang hidup sederhana. An Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Adam, innaka dulil fadla khairun laka wa in tumsikuhu syarrul laka wala tulamu ala kafafin wa bada'u bimang ta'ul, rawahu Tirmidzi. Nah, di sini yang artinya dari Abu Umamah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai anak Adam, manusia ya, di sini jika kamu menyedekahkan apa yang melebihi kebutuhanmu itu lebih baik bagimu, dan jika kamu menahannya ia buruk bagimu. Kamu tidak akan hina karena hidup sederhana. Dahulukan yang menjadi tanggunganmu. Nah, luar biasa ini diseriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian yang selanjutnya masih tetap dari hadis dari Abu Dawud ya dan Tirmidzi tentang hidup sederhana ya. Nah, di sini dijelaskan an Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab wal bas wa tasaddaq fi ghairi saraf wala mahilah, rawahu Ibnu Dawud. Nah, yang artinya Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong. Nah, di sini diperintahkan ya, kita harus makan, silakan makan, minumlah, kemudian berpakaianlah, kemudian bersedekahlah gitu ya. Kemudian apalagi? Nah, cuman ada catatan tanpa berlebihan seperti itu. Bahkan di sini diingatkan supaya kita tidak bersikap sombong. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang bersedekah karena ingin dilihat oleh orang. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Lanjut. Nah, di sini kalian dituntut untuk menghafal Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 dan hadis terkait. Hafalkan ayat dan hadis yang telah kalian pelajari. Bacalah berulang-ulang. Mengulang bacaan merupakan cara tepat dalam menghafal. Jangan pernah bosan dalam menghafal, karena menghafal kunci ketenangan. Nah, jadi yang namanya mencapai tingkatan faham itu, yang pertama langkahnya itu yaitu harus dibaca diulang-ulang, kemudian dihafalkan. Setelah dihafalkan gimana? Terus murojaah ya, diulang lagi, setelah hafal diulang lagi sampai tingkatan terakhir yaitu seperti itu ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Sekian yang bisa Bapak sampaikan.